sesuai gitu kan. Nah, gimana Bu Titin? Ya mungkin teman-teman ya melihat sekarang ini kan melihatnya kenapa kita itu seolah-olah ke barat-baratan gitu ya. Misalkan berpakaian pakai jas kan dulu juga kan tidak boleh pakai jas kan karena itu adalah Yahudi gitu ya Nasrani gitu ya itu pakai jas seperti Pak Kahfi ini kan dulu ini dianggap tidak sesuai dengan identitas Muslim gitu kan ternyata bukan itu gitu yang dimaksud itu terintegrasi gitu ya budaya pun terintegrasi dengan nilai-nilai agama selagi itu tidak melanggar syariat yang menutup aurat dan lain sebagainya itu sah-sah saja gitu. Jadi jangan jangan masuk pada ranah sepotong-sepotong tadi setiap mantasabah biqaumin fahuwa minhum, setiap sama ya dianggap seperti dulu kan apa elat apa itu harus apa tadi itu yang elatnya sudah hilang itu untuk membedakan antara muslim dengan tidak muslim itu kan berjenggot atau apalah gitu ya. Berkumis, berjenggot dan lain sebagainya kayak Pak Hmm. Irawan itu identitasnya kan identitas muslim. Panjang, Nah, tapi kan panjang tuh. sekarang sudah samar, sudah orang non muslim saja sudah berjenggot gitu banyak gitu ya sudah apa disebutnya berkonsiliasi sudah berdamai ya baik non muslim maupun muslim itu sudah berdamai banyak orang-orang non muslim berjenggot juga banyak kalau dulu elatnya untuk membedakan antara muslim dan muslim itu kan dikurut kumis kemudian dipanjangkan jenggot gitu loh tapi kan sekarang banyak juga orang non muslim seperti kalau kita lihat biarawati itu pakai pakaian jilbab ya gitu kan seperti orang Indonesia itu sudah kelihatan gimana gitu ya sudah semakin tidak tidak mencerminkan mana yang muslim mana yang non muslim sama-sama pakai kerudung kan begitu ya nah, jadi saya kira teman-teman jangan melihat pada wilayah luar atau budaya gitu ya yang memang ini gitu. Makanya karnaval untuk memperkenalkan para wali itu bisa itu di tahun baru Islam ya pakai pakaian adat apa para wali sanga gitu ya jadi jangan sampai keluar sama sekali mereka anak cucu kita tidak tahu berpakaian pakaian masa lalu dulu gitu ya orang tua kita ya pakai pakai apa itu sih jubah apa tuh pakai amamah dan lain sebagainya gitu kan. Nah itu bisa dibentuk dalam sebuah kegiatan karnaval di kegiatan Hari Besar Islam biar mengenal gitu juga ya. Tapi juga kan Nabi sendiri yang bilang la yang dulu ila suwarikum wala ila samikum walakin yang dulu ila kulubikum wa amalikum kan. Urusan jasad rupa itu nggak penting, yang penting ya ini gitu. Kalau dulu kan pakai jas itu ngeri gitu. Wah itu Yahudi gitu kan. Pakai jas itu menang gitu kan. Itu juga sebagian daripada efek daripada terintegrasinya antara budaya barat dengan budaya Islam. Gimana Pak Kapi? Herapan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Justru yang saya bingung itu hari ini, yang saya bingung nih Pak Kapi, ketika orang berpose di gereja ya dengan pastor itu dianggap wah itu kiai sudah melampaui batas gitu kan. Tapi ketika orang berpose berfoto di Candi Borobudur, di Candi Prambanan itu dianggap biasa gitu. Padahal sama-sama tempat rumah ibadah gitu. Ya. Iya kan? Dulu Pak Kapi pernah dipoto di stupa Borobudur kan waktu jalan-jalan. Iya, iya, iya. Tapi Iya. ketika ada orang berfoto di gereja ya, itu berpikirannya berbeda konteks berpikirnya dengan berfoto di Borobudur di Prambanan padahal sama-sama tempat rumah ibadah gitu. Nah, ini pemikiran kita yang belum belum terbuka ya, masih masih agak ekstrim dikit kadang-kadang selalu menjustifikasi pembenaran itu adalah miliknya bukan milik apa Allah. Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Nah, sehingga tadi memperebutkan kebenaran sejatinya kebenaran itu akan hilang. Jadi harus memperebutkan kesalahan lah sekarang mah biar sejatinya kebenaran itu hadir di tengah-tengah kita ya. Jadi memang bicara identitas muslim itu ya identitas seperti apa? Apakah mau seperti di Arab apa seperti apa gitu. Makanya ada adaptasi kalau saya bilang. Karena hukum itu ya berubah bagaimana situasi dan kondisi tagwil ahkam itu agak wal amkan kan gitu. Jadi identitas muslim itu tidak harus berpaku pada sebuah apa gitu datangnya Islam pada waktu itu gitu. Karena elektoral daerah itu berbeda-beda, makanya ada istilah urf gitu ya, ada istilah adat gitu.
Ya, maka adaptasi. Kenapa memang Islam menyebar di Indonesia sangat sangat luas itu, sangat sangat mayoritas? Karena orang Islam penyebaran Islam syiar Islam pada waktu itu mampu beradaptasi dengan lingkungan pada waktu itu. Gitu. Kalau memaksakan, bapak-bapak bisa melihat di tafsir Yasin ya, karena Syekh Al-Hamam itu ada orang ya sehingga sejarah tentang Pak Ajaj Nabi Salis sing faqalu itu ada Shodiq wal Masduq, dua utusan Allah kirim kemudian mendustakan mereka ditambah satu utusan lagi. Karena apa? Karena dakwahnya selalu ekstrim gitu loh. Selalu tergesa-gesa dan terburu-buru. Seperti seorang perawan, dia tidak menikah pada waktu muda, kemudian dia menikah di waktu tua. Sehingga dia punya anak. Dan waktu membesarkannya sedikit kan. Waktu membesarkannya sedikit, ya udah nikah di waktu tua gitu lah. Jadi dia memaksakan anaknya supaya cepat besar. Akhirnya apa? Suruh makan roti. Kan seharusnya susu, dikasih roti biar cepat gede gitu. Karena memang lahir anaknya itu di masa usia tua, dia tidak ingin anaknya itu tidak ingin lambat pertumbuhannya, keburu meninggal karena dia melahirkan di waktu tua. Akhirnya dijajalan tuh roti, nyamelak di jero beteng gitu kan. Artinya artinya tergesa-gesa itu tidak boleh dalam dakwah gitu. Harus step by step. Makanya sekarang ini menyampaikan dunia Islam itu ya lebih kemudian banyak yang dilihat orang ketimbang yang dia dengar. Makanya harus pandai-pandai teknologi lah ustadz-ustadz sekarang. Karena anak-anak sekarang itu sangat pembentukan karakter itu, betul kata Pak Irawan, itu lebih pada media sosial. Karena apa yang dia lihat dengan apa yang dia dengar itu lebih terekam apa yang dia lihat gitu Pak Irwan. Daripada Tontonan jadi tuntunan ya. iya, betul. Jadi identitas kita seorang muslim itu gampang terombang-ambing dengan apa yang dia lihat gitu. Karena hari ini anak-anak kita lebih mengenal Subatsa yang ribuan kilometer dari Indonesia ke Jepang daripada mengenal Syekh Kuro di Karawang kan begitu. Ya. Jadi memang sudah merdeka secara 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 politik, emang iya sudah merdeka 45, tetapi secara budaya Indonesia masih belum merdeka kan begitu. Banyak anak-anak kita lebih mengenal Doraemon gitu loh. Ya. Labubu, labubu. Labubu itu loh daripada yang namanya Salman Al Farisi seperti apa yang dikatakan Pak Irawan gitu loh. Nah ini PR bagi kita semua untuk menguasai teknologi gitu ya. Kita dakwah dengan media gitu kan. Makanya eh, kalau teman-teman ya paham sedikit teknologi ya bagi-bagi ilmu lah. Ijazah gitu. Ijazah ijazah sama Pak Irawan tentang teknologi ya. Itu biar bisa bikin PPT Masya Allah, luar biasa. sama Ini Pak. sedikit nih, boleh sharing nih Pak Yai Boleh, Agus Pak. ya. Ya, Mohon ya, maaf Kak. nih, lagi Ya, ini. Ini ya, nah itu. teringat dengan Nah, ini ya, apa bangsa kita ini akan dihilangkan dengan apa sosok gitu ya. Gitu. Masalahnya orang-orang kita ini lebih apa fans gitu ya kepada selain daripada sahabat Nabi, terus seperti apa Hasan Asbar itu, Muhammad Abduh, Ibnu Sina itu kayaknya akan menghilangkan daripada sosok ya itu. Maka kemarin kita bersepakat ya di rumah itu harus ada ini ya foto gitu ya Pak Kiai Agus ya. Nah, itu kan secara visual berarti itu udah mendidik gitu kan. Oh ternyata Syekh Abdul Qadir Jalil itu seperti ini gitu kan. Itu yang membaca bukan hanya kita saja melainkan anak didik kita juga gitu ya. betul, Itu Kang. ya. Nah, hari ini kan sudah mulai terlihat karena kalau misalkan ada banyak foto itu malaikat pada nggak ada kan yang takut ke rumah. Nah, itu kan ada bahasa-bahasa gitu kan, intrik-intrik itu kan. Padahal di satu sisi itu kita mengenalkan edukasi bahwasanya ulama-ulama kita ini luar biasa perjuangannya. Yang tentunya ya siapa tahu kan akan menjadi motivasi untuk kita lebih daripada ulama tersebut kan seperti itu ya. Itu. Nah, ini menyikapi hal itu ya kadang-kadang ada dua sisi kan di sana. Apakah kita ya apa tradisinya atau dalam Islam sunnah gitu kan ini nggak boleh karena ini hidup gitu ya itu ya jadi agak keraguan-raguan gitu ya padahal orang-orang dulu setiap kita silaturahmi akan ada terpampang foto-foto daripada para ulama bahkan guru-gurunya gitu kan yang mungkin secara tidak langsung itu memotivasi kita dan mengedukasi kita mengenai perjuangannya seperti itu.
Ya, ini juga kan kalau misalkan anak kecil itu kalau misalkan sudah menjadi apa, taruhlah mungkin misalkan Cristiano Ronaldo, pasti fotonya akan terpampang di mana-mana. Jadi seolah-olah dia ini Cristiano Ronaldo kan seperti itu. Nah, kalau misalkan kita rubah dengan para tokoh, para ulama, para pejuang daripada Islam ya di Nusantara ini, siapa tahu anak-anak kita pun akan menjadi seperti itu ke depannya. Ya, gitu. Nah, mungkin ini salah satu cara juga untuk kita memperkenalkan daripada perjuangan ke tokoh-tokoh agama Islam ya untuk lebih maju lagi gitu ya. Namun saat ini ada mungkin mulai daripada kurikulum udah mulai dihilangkan, terkikis sedikit-sedikit menghilangkan daripada tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh yang berpengaruh terutama ya penyebaran daripada agama Islam baik itu di Nusantara, di Eropa ya di seluruh dunia ya pada pada ininya gitu ya gitu. Nah itu menyikapi daripada itu bagaimana nih gitu kan ya supaya kita melihat itu menjadi termotivasi gitu ya sama halnya dengan mengedukasi daripada perjuangan para tokoh, para ulama kita, ya itu. Baik itu aja mungkin Pak Kiai Agus dan rekan-rekan semuanya. Mungkin silakan ada yang ini menambahkan dan lain sebagainya kita sharing ya. Gitu. Terima kasih. Iya. Mantap. Benar Bapak, betul sekali. Jadi ya, kalau dulu kan kita kalau mau masuk di kelas itu kan ada foto Patimura, ada foto ada Antasari, ya, pahlawan-pahlawan lokal gitu ya. Termasuk kita juga di rumah-rumah ya harus terbiasa itu memampang foto-foto para ulama sehingga apa yang dia lihat, apa yang anak kita lihat itu kan lebih terekam ketimbang apa yang dia dengar gitu kan. Ya, Ya bagus ya. Nah, saya kira sepakat itu sebagai apa solusi ya, Bapak ya. iya, Ya, solusi untuk lebih memperkenalkan identitas kita sebagai seorang Muslim berawal dari sejarah kan begitu. Karena jas betul. merah jangan sekali-kali merupakan sejarah, gitu. Karena sejarah itu bagaikan lompat tinggi kan, harus melangkah kedua ke belakang sehingga menghasilkan lompatan yang paling jauh. Coba kalau melompat Masya tidak Allah. tidak ke belakang kan, tidak melompat ke belakang, Iya, walau lompatan tidak akan menghasilkan suatu lompatan yang paling jauh kan begitu. Nah, maka sejarah itu Masya penting. Allah. Nah, jadi pendekatan sejarah itu sejarah-sejarah yang harus diungkap ya. Itu bisa juga menumbuhkan identitas Muslim kita ya di Indonesia ya. Karena banyak orang yang ngontrak di Indonesia itu ngontrak lah istilahnya gitu ngontrak. Jadi asapang Islam nah gitu ya. Asapang Islam nah. Padahal identitas Muslim di Indonesia itu ya Muslim di Indonesia itu ya memang ramah gitu kan. Eh, apa apalagi kita masyarakatnya ada masyarakat tipologi desa gitu kan. Orang desa dengan kota kan justru berbeda kan. Orang desa itu jangankan kepada manusia Kang Wapak, kepada air pun menempatkan unsur senyawanya yaitu tanah. Maka orang desa itu selalu pakai gentong, karena pakai dispenser, Pak, Tara. Betul, betul. Serius. Orang-orang Bahkan desa itu, ya orang desa ya, kita, orang ketimuran kita itu adalah orang-orang yang jangankan kepada manusia, kepada air pun dia menghargai, menempatkan unsur senyawanya yaitu tanah. betul. Tidak ada orang dulu itu pakai dispenser kayak sekarang itu, Iya. ya. Nah, artinya karakter gotong royong, karakter kemudian apa? Sudah mulai hilang itu, iya, Ya, tenggang ini rasa, sudah mulai iya, terkikis gitu, Pak. RT betul. ngumumkan tilu kali kebersihan orang-orang kurang cenah itu non sebutan teh. Padahal Kerja kan itu bakti. nilai-nilai identitas keislaman kita ya, cinta kebersihan itu emang identitas siapa? Muslim. Sebuah Lihat, Islamiyah ya, oh betul. iya Ada dalam di berwudu lihat, wajibu ghuslu ma'alal yadain. Wajib iya, membasuh kedua tangan. Apa yang ada di tangan min sya'rin dari rambut wasalatin kutil wa usbui zaidah atau dari yang lebih. Bahkan wa adhafir kuku-kuku. Karena di dalam kuku itu ada apa? Min waskhin, ada kotoran. Makanya wajibu gosluma matah tahu ya. Jadi harus membasuh kotoran yang ada di bawah kuku. Coba kalau dulu Kang masuk kelas itu meski begini anak